I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Fitrianti, NIM 2522008 dari kelas PTIK 2A. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Basis Data yang diampu oleh Bapak Rian Amanda MPDT. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama itu mengenai struktur query language atau SQL, yang kedua perancangan basis data, dan yang ketiga itu normalisasi. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang struktur query language atau SQL. Struktur query language atau SQL ini merupakan sebuah bahasa yang dipergunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional, di mana secara de facto bahasa SQL ini merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Nah, pada saat sekarang ini hampir semua server basis data telah mendukung SQL ini untuk melakukan manajemen datanya sendiri. Sejarah SQL atau struktur query language. Pada awalnya SQL ini ditemukan di dalam artikel seorang peneliti dari IBM yang bernama E.F. Chord yang membahas tentang pembuatan basis data relasional pada bulan Juni 1970. Nah, di mana di dalam artikel ini juga membahas tentang kemungkinan pembuatan bahasa standar untuk mengakses data dalam basis data tersebut. Bahasa tersebut kemudian dinamai dengan SQL atau Structured English Query Language. Setelah diterbitkannya artikel yang ditulis oleh E.F. Chord, IBM kemudian langsung mengadakan proyek pembuatan basis data tersebut dengan menggunakan bahasa SQL. Akan tetapi ada permasalahan hukum dengan penamaan SQL. Oleh karena itu, IBM kemudian mengubah nama bahasa SQL itu menjadi SQL atau Structured Query Language. Kemudian pada akhir tahun 1970-an muncul perusahaan baru yang bernama Oracle yang membuat server basis data populer yang bernama sama dengan nama perusahaannya. Dengan naiknya kepopuleran Oracle, maka akan berimbas juga pada kepopuleran SQL yang ikut naik, sehingga SQL ini menjadi standar secara de facto untuk manajemen basis data. Untuk standarisasi SQL dimulai sejak tahun 1986, ditandai dengan dikeluarkannya standarisasi SQL oleh ANSI pada tahun 1986 tersebut. Dan standar ini sering juga disebut dengan SQL 86. Kemudian pada tahun 1989 standarisasi ini diperbaiki. Kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1992, versi terakhir dikenal dengan SQL 92. Pada tahun 1999 dikeluarkan standar baru yaitu SQL 99. Akan tetapi kebanyakan SQL ini menuju pada SQL tahun 1992 atau biasa disebut dengan SQL 92. Pemakaian dasar dari SQL. SQL merupakan bahasa query yang standar yang digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dan dasar yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan database, membaca, menulis, dan memperoleh informasi yang berguna dari database. Dan SQL ini bersifat non-prosedural. Oleh karena itu, SQL ini mudah digunakan untuk melakukan pekerjaan daripada menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman seperti PHP, Perl, dan Java. Kendala yang sering terjadi pada penggunaan SQL yaitu pada pemula, yang dimana dalam menyelesaikan kasus-kasus yang rumit, karena
pemula belum mengetahui bagaimana penggunaan SQL yang benar. Dalam SQL, perintah yang paling sederhana memungkinkan user untuk mendapatkan atau memperoleh data dari suatu tabel yang disebut dengan statement select. Nah, di mana statement select ini memungkinkan user untuk memilih data yang akan ditampilkan pada tabel. Nah, secara umum SQL ini terdiri dari dua bahasa, yaitu pertama DDL atau Data Definition Language, dan yang kedua itu DML, Data Manipulation Language. Selanjutnya mengenai select statement dari SQL. Nah, seperti yang kita ketahui, statement select adalah merupakan sebuah perintah sederhana yang memungkinkan user untuk mendapatkan informasi dari tabel. Nah, SQL ini, select ini dapat diartikan sebagai memilih data yang spesifik dari sebuah tabel yang akan ditampilkan. Adapun beberapa perintah yang bisa digunakan untuk mengambil data spesifik dari sebuah tabel. Rumusan umumnya yaitu select, distance, column, experience alias from tabel. Nah, yang pertama itu perintah untuk melihat seluruh isi tabel. Kita menggunakan select bintang from barang. Yang kedua itu melihat sebagian isi tabel. Kita menggunakan perintah select bintang kode underscore barang di koma nama underscore barang, koma satuan from barang. Yang ketiga itu untuk menggunakan operator aritmetik, di mana operator aritmetik ini kita memprioritaskan perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Adapun instruksinya yaitu select kode underscore barang, terus koma nama underscore barang, koma harga ditambah 250 from barang. Yang keempat itu menggunakan kolom alias, di mana kolom alias ini merupakan kolom pengganti atau kolom yang mewakili. Kita menggunakan select kode underscore barang AS dalam tanda kutip kode barang, koma nama underscore barang, nama from barang. Yang kelima, duplikasi barang. Nah, untuk duplikasi barang ini kita menggunakan instruksi select alamat from konsumen. Yang keenam itu menghindari duplikasi baris. Nah, untuk menghindari duplikasi baris ini kita dapat menggunakan instruksi select distance alamat from konsumen. Yang ketujuh itu untuk menampilkan struktur dari tabel. Untuk menampilkan struktur dari tabel kita menggunakan dex barang. Yang kedelapan menggunakan rangkaian operator bintang. Nah, select di mana instruksinya itu select kode underscore barang, tanda garis 2, nama underscore barang, dan from barang. Yang kesembilan itu menggunakan karakter string bintang. Itu menggunakan instruksi select kode underscore barang, garis 2, nama underscore barang, from barang bintang. Nah, untuk perintah-perintah ini biasanya hanya berjalan pada DBMS Oracle. Pembahasan selanjutnya mengenai restricting dan sorting data, di mana menggunakan ketentuan where. Untuk instruksinya itu menggunakan select bintang, distance column, experience alias, from table, where condition. Nah, untuk pembandingnya itu ada 6 kondisi membandingkan. Yang pertama itu tanda sama dengan, yang berarti nilainya sama dengan. Yang kedua itu tanda besar, berarti nilainya lebih besar. Yang ketiga itu tanda besar sama, berarti nilainya besar sama. Yang keempat kecil, berarti nilainya bernilai kecil. Yang kelima kecil sama, berarti bernilai kecil sama. Dan yang keenam
tidak sama. Adapun kondisi pembanding lainnya, yang pertama between. Between ini berarti di antara dua nilai. Yang kedua in berarti di dalam suatu nilai. Yang ketiga like memiliki suatu unsur karakter. Yang keempat is null bernilai 0. Dan yang kelima itu is not null atau tidak bernilai 0. Untuk kondisi logikanya itu kita menggunakan and or not. And berarti jika semua kondisi benar. Or berarti jika salah satu kondisi itu benar, dan not berarti jika kondisi salah. Untuk selanjutnya itu mengenai general function. Nah, pada general function ini ada 6 kondisi. Yang pertama NFL, di mana itu mengubah nilai 0 dengan nilai yang aktual. Yang kedua NFL 2, yaitu mengubah nilai 0 dengan nilai yang bertipe karakter. Yang ketiga itu null leaf, yaitu membandingkan dua nilai dan jika nilai tersebut nama akan menghasilkan null. Tetapi jika berbeda nilai pertama yang akan ditampilkan. Yang kedua itu coalesces atau merupakan jika hasil pertama bernilai 0 maka nilai kedua yang akan ditampilkan. Namun jika nilai keduanya juga 0 maka nilai ketiga yang akan ditampilkan dan seterusnya. Yang kelima itu case merupakan membuat experience aktual if then else. Terus yang keenam atau yang terakhir itu decode, membuat ekspresi aktual if then else bintang. Nah, adapun tipe dari group function itu ada 7. Yang pertama average atau AVG yang berfungsi untuk menentukan nilai rata-rata dari sekumpulan data. Yang kedua itu counting atau count itu berfungsi untuk mencari banyaknya data yang ada pada tabel. Yang ketiga itu max atau maksimal merupakan nilai maksimum dari sekumpulan data. Yang keempat minimum atau min yang digunakan untuk mencari nilai minimum dari sekumpulan data. Yang kelima STDEF, yaitu menghitung standar defisiensi dari data. Yang keenam itu sum merupakan nilai total dari sekumpulan data. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu variance yang berfungsi untuk menghitung nilai variance dari sekumpulan data. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk membahas poin kedua, yaitu mengenai perancangan basis data. Di mana desain basis data ini sangat penting dalam memastikan bahwa data yang disimpan akan konsisten sehingga kita dapat mudah dalam mengambil dan memperbarui data tersebut menggunakan cara yang paling efisien. Nah, adapun beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan perancangan basis data, yaitu yang pertama, kita menentukan berapa banyak tabel yang digunakan untuk membuat basis data. Kita harus menentukan terlebih dahulu berapa banyak tabel yang kita perlukan untuk membuat basis data yang kita inginkan. Seperti di mana tabel ini terdiri dari beberapa file dan record. Sebelum kita melakukan membuat sebuah tabel atau basis data, maka kita menentukan terlebih dahulu poin-poin penting yang ingin kita masukkan ke dalam basis data tersebut. Yang kedua yaitu menentukan keterkaitan atau relasinya antar tabel, di mana keterkaitan atau relasi ini sangat penting agar informasi yang kita cari ini akan jadi relevan dan tidak ada kesimpang siuran antar informasi-informasi lainnya. Contohnya itu relasi antara tabel mahasiswa dengan mata kuliah, dosen, dan dengan tabel perpustakaan. Tabel-tabel ini harus saling berelasi karena agar data yang kita miliki itu relevan. Dan yang ketiga itu menentukan berapa banyak kolom dalam setiap tabel.
Kita harus menentukan terlebih dahulu banyak kolom yang ingin kita input dalam setiap tabel, seperti kolom mahasiswa, kolom NIM, kolom nomor HP, dan kolom mata kuliah atau kolom-kolom lainnya. Kita harus menentukan kolom-kolom tersebut terlebih dahulu agar mempermudah kita dalam memasukkan atau menginput data. Yang keempat, menentukan primary key. Primary key ini merupakan kunci dari basis data yang akan kita buat, di mana primary key ini terdiri dari karakter unik, sehingga tidak memiliki kesamaan dengan yang lainnya. Contohnya itu dalam tabel mahasiswa, kita biasanya menggunakan karakter unik berupa NIM, di mana NIM setiap mahasiswa ini berbeda-beda satu sama lainnya. Atau kita bisa juga menggunakan nomor HP karena nomor HP tidak memiliki kesamaan dengan nomor HP yang lainnya, atau berbeda-beda dengan karakter sendiri. Yang kelima itu yang terakhir, mencari kendala-kendala yang terdapat dalam database. Kita harus mencari kendala-kendala yang terdapat dalam database kita untuk mempermudah kita dalam memperbaharui dan mengupgrade data tersebut. Jika kita tidak mencari kendala-kendala tersebut, maka kemungkinan nantinya akan ada permasalahan dalam database kita. Oleh karena itu sangat penting setelah kita membuat database, kita harus mencari kendala-kendala yang ada dalam database tersebut untuk selanjutnya disempurnakan dan untuk diperbaiki agar database kita bisa dijalankan atau dioperasikan dengan maksimal. Untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai masalah yang terjadi dalam menyimpan data pada pengelolaan basis data. Di sini saya akan membahas dua permasalahan. Yang pertama itu redundasi dan yang kedua anomali. Yang pertama itu redundasi, di mana tujuan utama dari sistem basis data ialah untuk mengurangi redundasi pada data. Data hanya disimpan untuk satu kali saja. Apabila dilakukan secara berulang-ulang kali, maka akan membuat pemborosan pada ruang penyimpanan memori kita. Dan data yang disimpan secara berulang-ulang tersebut memiliki ukuran yang besar sehingga menjadikan pemborosan pada ruang penyimpanan memori kita. Yang kedua yaitu anomali atau kejanggalan, di mana anomali ini dapat terjadi karena beberapa salinan fakta yang sama dalam database, sehingga mengakibatkan anomali pembaruan atau inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data pada database. Nah, saat pembaruan dilakukan dan hanya ada beberapa salinan ganda yang diperbarui, hal ini akan mengakibatkan anomali pada data yang kita simpan. Adapun proses perancangan pada basis data, yang pertama kita harus melakukan analisis kebutuhan. Sebelum kita melakukan perancangan basis data, alangkah baiknya kita menganalisis apa saja yang kita butuhkan dalam database kita. Nah, untuk itu kita harus mencari tahu data apa yang akan disimpan dalam database, aplikasi apa yang akan dibangun di atas database tersebut, dan operasi apa yang akan sering kita gunakan dalam mengakses database tersebut. Kita harus mengetahui secara seluruh mengenai apa yang kita butuhkan dalam database tersebut agar nanti database yang kita buat ini bisa digunakan secara efektif dan efisien dan berguna untuk keberlangsungan data yang kita butuhkan. Yang kedua yaitu rancangan basis data konseptual, di mana informasi yang kita kumpulkan pada tahap analisis kebutuhan digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dan data yang akan disimpan dalam database, serta mengetahui kendala apa saja yang akan kita hadapi dalam pembuatan database ini. Dimana dengan kita mengetahui kendala tersebut, kita dapat melakukan inovasi dan beberapa pembaruan untuk kedepannya agar database kita bisa berjalan dengan baik. Dalam perancangan basis data konseptual, kita menggunakan model R, di mana model R adalah salah satu dari beberapa model tingkat tinggi atau simetrik yang digunakan dalam mendesain basis data. Nah, tujuannya adalah untuk membuat deskripsi secara sederhana dari data yang sangat cocok dengan cara pengguna dan pengembang dalam memikirkan
data dalam basis data atau database. Yang ketiga yaitu desain basis data login. Kita harus memilih DBMS untuk mengimplementasikan desain basis data dan mengubah desain basis data konseptual menjadi skema basis data dalam model data DBMS yang dipilih. Dalam desain basis data logis, kita hanya mempertimbangkan menggunakan basis data relasional atau DBMS relasional, di mana untuk tugas pada langkah ini kita hanya perlu mengubah skema R menjadi skema database relasional. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan terakhir mengenai normalisasi. Nah, normalisasi ini dapat didefinisikan sebagai sebuah proses di mana kita dapat mendekomposisi atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan masalah dalam penyimpanan data seperti anomali yang terjadi pada basis data relasional. Nah, istilah-istilah penting dalam teknik normalisasi. Yang pertama itu ada field atau atribut kunci. Setiap field selalu terdapat kunci dari file berupa satu field atau satu field yang dapat mewakili record. Yang kedua, kandidat key. Nah, kandidat key ini merupakan kumpulan atribut minimal yang secara unik untuk mengidentifikasi sebuah baris yang difungsikan sebagai calon primary key. Nah, yang ketiga itu composite key. Nah, composite key ini merupakan kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Yang keempat, primary key, di mana primary key ini merupakan kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi basis secara unik. Yang kelima, alternate key. Alternate key ini merupakan kandidat key yang tidak dipilih menjadi primary key. Yang keenam, forgotten key, di mana forgotten key ini merupakan kunci di tabel lain yang terhubung dengan primary key pada sebuah tabel. Adapun manfaat dari normalisasi yaitu yang pertama, dengan normalisasi dapat menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan basis data yang lebih kecil. Yang kedua, mempercepat pencarian, pengurutan, dan membuat indeks berjalan dengan cepat. Yang ketiga, menghasilkan lebih banyak tabel dengan melakukan pemecahan pada tabel asli. Yang keempat, pencarian indeks menjadi lebih cepat. Yang kelima, semakin banyak tabel memungkinkan pengguna segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Yang keenam, perintah modifikasi data akan lebih cepat muncul. Yang ketujuh, mengurangi nilai nol dan redundasi pada database. Yang kedelapan, anomali modifikasi data menjadi lebih berkurang sehingga data tersebut bisa terdapat sedikit anomali. Yang kesembilan, secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhan. Selanjutnya itu mengenai ketergantungan dalam normalisasi. Ketergantungan dalam normalisasi merupakan konsep yang mendasari normalisasi dalam basis data dependensi. Lebih sering disebut dengan functional dependency atau ketergantungan fungsional, yang digunakan untuk menggambarkan hubungan batasan keterkaitan antara atribut-atribut dalam relasi. Atau dapat diartikan juga bahwa nilai suatu atribut dapat menentukan nilai dari atribut yang lainnya. Contoh dari penerapan ketergantungan dalam normalisasi, yaitu pada tabel NIM dan dengan tabel nama mahasiswa, di mana dengan NIM yang sama akan menentukan nama mahasiswa yang sama, karena antara NIM dan nama mahasiswa memiliki ketergantungan atau relasional. Berikutnya mengenai pembagian dependensi, di mana dependensi ini atau ketergantungan ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu full dependency,
vertical dependency dan transitive dependency. Yang pertama itu full dependency atau ketergantungan penuh, di mana penerapannya terdapat atribut A dan B dalam satu relasi, di mana B memiliki ketergantungan penuh dalam fungsional terhadap A secara penuh, tetapi B tidak memiliki ketergantungan penuh dengan subset A. Yang kedua yaitu partial dependency atau ketergantungan sebagian, di mana terdapat dua atribut dan A untuk menentukan B. Namun untuk menentukan B tidak harus dua atribut. Artinya jika salah satu atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan, namun tidak merubah arti relasi dan masih tetap berrelasi ketergantungan. Yang ketiga yaitu transitive dependency atau ketergantungan transitif, di mana ketergantungan ini biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat tiga atribut A, B, dan C. Kondisinya A bergantung kepada atribut B dan B bergantung kepada atribut C. Maka dapat disimpulkan bahwa C merupakan transitive dependency yang terhadap A yang melalui B. Selanjutnya yaitu untuk pembahasan terakhir mengenai tahapan normalisasi, di mana tahapan normalisasi ini ada 7. Yang pertama yaitu tidak normal atau anormalis, di mana pada tahapan ini diperuntukkan untuk menghilangkan kelompok data yang berulang. Yang kedua yaitu normal 1 atau 1NF. Di sini digunakan untuk menghilangkan ketergantungan parsial. Yang ketiga normal 2 atau 2NF, menghilangkan ketergantungan transitif. Yang keempat yaitu normal ketiga atau 3NF. Di sini menghilangkan anomali dari ketergantungan fungsional. Yang kelima normal Boiscott atau BCNF. Di sini bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan multi-value. Yang keenam normal 4 atau 4NF, menghilangkan sisa anomali. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu normal 5 atau 5NF. Setelah beberapa penjelasan yang telah saya sampaikan pada sebelumnya, maka di sini saya dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, bahasa struktur query language atau SQL merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses, mengelola, dan memanipulasi data pada sistem basis data relasional. Dan SQL ini merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen database relasional yang ditetapkan oleh ANSI pada tahun 1986. Yang kedua adalah perancangan basis data, di mana sebelum memulai perancangan basis data ini, kita harus melakukan analisis dan perancangan aplikasi serta evaluasi terhadap kendala-kendala yang akan dihadapi dalam merancang basis data. Dengan kita mengetahui kendala-kendala tersebut, kita dapat mengevaluasi dan memperbaiki kendala-kendala tersebut untuk basis data selanjutnya, agar basis data yang kita buat ini bisa digunakan secara terus-menerus dan lebih efektif serta efisien. Nah, dalam merancang basis data juga dibutuhkan suatu perencanaan yang matang agar dapat membuat tabel relasi pada database dengan baik. Yang ketiga yaitu normalisasi, di mana normalisasi ini sangat penting dalam database karena bisa mengurangi redundansi dan ketergantungan dalam database. Tujuan dari normalisasi ini yaitu untuk meminimalkan anomali data dan meningkatkan integritas data pada database atau sistem basis data.
Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got